Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan komputer dari awal kemunculannya hingga menjadi teknologi canggih yang kita gunakan saat ini. Komputer merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Saat ini hampir semua aktivitas manusia bergantung pada komputer, mulai dari bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga mencari hiburan. Namun, tahukah kalian bahwa komputer yang sekarang bisa kita genggam dalam bentuk smartphone memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang? Perjalanan komputer dimulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi dengan ditemukannya alat hitung sederhana yang disebut abakus. Alat ini digunakan oleh bangsa-bangsa kuno seperti Tiongkok, Mesir, dan Romawi untuk membantu melakukan perhitungan matematika. Meskipun sangat sederhana, abakus menjadi cikal bakal lahirnya teknologi komputasi. Memasuki abad ke-17, perkembangan teknologi perhitungan mulai mengalami kemajuan. Pada tahun 1642, seorang ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang disebut Pascaline. Mesin ini mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara otomatis. Penemuan tersebut menjadi langkah besar dalam perkembangan alat hitung modern. Kemudian pada tahun 1837, seorang matematikawan Inggris bernama Charles Babbage merancang sebuah mesin revolusioner yang dikenal dengan nama Analytical Engine. Mesin ini dirancang memiliki memori, alat pemroses data, dan perangkat input serta output. Konsep yang digunakan pada Analytical Engine sangat mirip dengan komputer modern yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, Charles Babbage mendapat julukan sebagai Bapak Komputer. Dalam pengembangan mesin tersebut, terdapat seorang matematikawan wanita bernama Ada Lovelace yang menulis algoritma untuk menjalankan mesin Analytical Engine. Karena kontribusinya tersebut, Ada Lovelace dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Perkembangan komputer memasuki era baru pada tahun 1940-an. Saat itu lahirlah komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan bisa memenuhi satu ruangan. Selain itu, komputer jenis ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas yang tinggi. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang selesai dibuat pada tahun 1945. ENIAC digunakan untuk membantu perhitungan militer dan penelitian ilmiah. Meskipun ukurannya sangat besar dan penggunaannya rumit, ENIAC menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan komputer. Kemudian pada tahun 1950-an, komputer generasi kedua mulai berkembang dengan menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Penggunaan transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat listrik, dan lebih andal. Pada masa ini juga mulai berkembang bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL yang memudahkan manusia dalam memberikan instruksi kepada komputer. Selanjutnya, pada tahun 1960-an lahirlah komputer generasi ketiga yang menggunakan teknologi Integrated Circuit atau IC. Teknologi ini memungkinkan banyak komponen elektronik digabungkan ke dalam satu chip kecil. Hasilnya, komputer menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya. Pada era ini juga mulai diperkenalkan sistem operasi yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Perkembangan semakin pesat ketika mikroprosesor ditemukan pada tahun 1971. Penemuan ini menandai lahirnya komputer generasi keempat. Mikroprosesor memungkinkan seluruh fungsi pemrosesan komputer ditempatkan dalam satu chip kecil. Hal ini membuat ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil dan biaya produksinya lebih murah. Sejak saat itu, komputer pribadi atau personal komputer mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Komputer yang sebelumnya hanya digunakan oleh lembaga besar dan pemerintah kini dapat dimiliki oleh individu. Kehadiran komputer pribadi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Pada dekade 1980-an hingga sekarang, perkembangan komputer memasuki generasi kelima yang ditandai dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk belajar, mengenali pola, memahami bahasa manusia, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Saat ini kita dapat melihat penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai bidang, seperti asisten virtual, penerjemah bahasa otomatis, sistem pengenalan wajah, kendaraan tanpa pengemudi, hingga chatbot yang dapat menjawab pertanyaan manusia secara langsung. Selain kecerdasan buatan, perkembangan internet juga menjadi faktor penting dalam kemajuan komputer modern.
Internet memungkinkan miliaran perangkat di seluruh dunia saling terhubung dan bertukar informasi dalam hitungan detik. Berkat internet, manusia dapat belajar,